الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. Imam Al-Ghazali menjelaskan, Allah telah memilih dalam satu tahun hanya ada 3 kali bulan-bulan istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma fa ya al-hadirun wal hadirat rahimakumullah. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada yang suara ini sampai pada Bapak Ibu sekalian, baik di rumah, di tempat kerja, di pasar, dan lain-lain. Mari kita bergabung kembali pada malam ini dengan selalu kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan banyak sekali rahmat dan nikmat-Nya pada kita sekalian. Tak terhitung jumlah, tak bisa dinominalkan berapa yang sudah kita terima. Karena itu, Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi juga Pak Imam membaca, kalau enggak salah di surat Al-Fatir, wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunkasu fi umurihi illa fi kitab. Jadi Allah tidak memanjangkan umur yang panjang umur dan juga tidak memendekkan umur yang pendek umur. Tapi semua itu Bapak Ibu sekalian sudah Allah tetapkan di dalam kitab Lauh Mahfuz. Ada yang kemarin calon jamaah haji tiba di Banda Aceh sakit, dipanggil Allah. Ada yang sampai di tanah haram di Makkah, Madinah, atau Mina, ada yang sakit, ada juga yang dipanggil ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua ini sudah jadi ada Allah, ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita banyak-banyaklah bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berbagai sisi menurut kemampuan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Baik Bapak Ibu sidang jamaah sekalian yang sambil kita lihat iktikaf di rumah Allah yang megah dan suci ini, mari pula kita saling mengingatkan diri, saling berbagi, saling sharing. Mudah-mudahan ada sesuatu yang lupa kita ingat kembali. Paling kurang ya
Kalau sudah kita ketahui ya, itu penguatan di dalam kelanjutan kehidupan kita ke depan. Imam Al-Ghazali menjelaskan, Allah telah memilih dalam 1 tahun hanya ada 3 kali bulan istimewa. Tapi ada juga yang arba'atul hurum, tapi ini yang 10 ya, yang 10 hari. Yang pertama 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Ada 10 akhir, ada Lailatul Qadar. Itu sudah diberikan motivasi oleh para ulama sesuai dengan sunnah Rasulullah supaya kita meningkatkan ubudiyah ibadah 10 akhir. Karena ada 1 malam Lailatul Qadar. Jadi 21, 22 sampai 30 malam 29. Itu terus kita meningkatkan, malah qiyamul lail, membaca Al-Quran, tahajud, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, 10 hari bulan Muharram. Bulan Muharram juga salah satu bulan yang diharamkan, dimuliakan oleh Allah. Tapi 10 hari dari 1 Muharram sampai 10 Asyura, di situ ada nilai yang sudah Allah tawarkan kepada hambanya. Ada fadilah, baik sedekah, amal saleh lainnya yang kita kerjakan. Kemudian yang ketiga, Imam Al-Ghazali mengatakan 10 hari bulan Zulhijjah. Sudah masuk 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah sampai 10 hari raya, hari kurban ya, menyembelih, hari nahar, menyembelih hewan kurban. Itu rupanya ada nilai-nilai yang sudah disiapkan oleh Allah pada kita sekalian. Di bahasa Aceh itu takok. Nah takok. Ada waktu-waktu tertentu, kadang-kadang kita melewatkan saja, nggak peduli. Tapi semua itu ada nilai. 10 hari bulan Zulhijjah, Tarwiyah, Arafah sampai hari 10 Zulhijjah. Kenapa Bapak Ibu sidang jamaah sekalian dan para pendengar yang sampai suara ini, para ulama ya, memberikan dan memperkuat ya. Karena dari hari pertama itu, kedua dan seterusnya ada nilai-nilai yang menjadi qarinah kepada kita, ada kelebihan. 1 Zulhijjah, kita akan masuk 1 Zulhijjah. Kalau kita lihat kalender almanah hisab itu Sabtu depan, Sabtu minggu depan lah, besok Senin, berarti Sabtu 1 Zulhijjah. Yang mudah-mudahan hari raya kurban bisa bersama ya semua pada 17 ya Mei ya, 17 Mei, Juni ya, Juni. Kita masih ingat Mei sudah lewat. Jadi ini 1 Zulhijjah, Allah di situ mengampuni dosa kesalahan Nabi Adam. Allah mengampuni, menerima taubatnya kembali. Kan Nabi Adam pernah ya keliru ya, sudah dilarang oleh Allah, jangan dekati pohon ini, jangan makan buah ini, buah khuldi.
Tapi itulah karena pengaruh syaitan, Nabi bisa juga diperdayakan. Nah, sudah demikian ada hikmah di situ. Kalau enggak Nabi Adam tetap dalam surga, enggak diturunkan ke bumi ya. Mungkin enggak ada manusia di bumi seperti kita hari ini dan sebagainya. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan sekali-kali kata Allah, kamu dekati pohon ini. Ya. Kalau ini kamu dekati, kamu nanti akan jadi orang zalim, melanggar, rambu-rambu syariat, perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Adam cepat sadar, dia minta taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Quran disebutkan ada doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi wahai Tuhan kami sudah zalim ini. Karena kalau kita melanggar perintah Allah kan zalim. Tinggal salah, tinggal puasa kan zalim. Melanggar perintah Allah, syariat Allah, ya zalim. Maka Nabi Adam memohon, mengadu kepada Allah, ya Allah kami sudah zalim ini, termasuk orang yang zalim ini. Ya. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau sekiranya tidak mengampuni kami ya Allah dan memberi kasih sayang kepada kami ya Allah, sungguh kami dalam kerugian terus menerus. Cuma kalau kita kadang-kadang kan ya nggak teringat dengan kesalahan itu, nggak minta ampun. Kalau para nabi kan sinyalnya kan tajam ya, terus dia sadar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah terima taubatnya Nabi Adam itu pada 1 Zulhijjah. Allah terima, diampuni segala kesalahannya, ketelanjuran, kekhilafan karena digoda oleh iblis, oleh syaitan laknatillah dan sebagainya. Ini yang pertama, hari yang pertama 1 Zulhijjah. Di situ ada nilai. Kita perbanyak juga mulai 1 Zulhijjah. 2 Zulhijjah Allah mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam. Kan kita tahu dulu Nabi Yunus alaihissalam ada kekhilafan, belum mendapat perintah izin meninggalkan kampung halamannya, dia sudah duluan keluar. Takut awan hitam, awan kehitam ya Tuhan ya, gelap semuanya ya. Kan dia cepat keluar menghindari itu. Dinilai salah oleh Allah. Akhirnya naik kapal kan, naik perahu. Ketika naik perahu, beban itu penumpangnya jadi lebih, maka harus diundi. Siapa yang harus diturunkan, diterjunkan ke dalam laut? Harus lempar ke laut supaya beban ini terselamatkan yang banyak, biar 1 orang saja yang susah menderita dalam laut, yang selain itu selamat. Diundi, siap diundi, nama Nabi Yunus keluar. Diundi lagi nama Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus diterjunkan ke dalam laut karena salah tadi, ada kekhilafan, belum ada izin perintah Allah meninggalkan kaumnya karena takut awan hitam, badai, mungkin hujan dan sebagainya. Dia keluar terus. Jadi akhirnya terjun dalam laut supaya menyelamatkan yang banyak di dalam perahu kapal itu. Kalaulah Nabi Yunus itu ditelan ikan hiu, tidak taubat minta ampun kepada Allah, mungkin sampai hari kiamat dalam kerudikan ini, sampai hari kiamat. Tapi karena dia sadar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, 3 hari 3 malam itu dimentahkan ke pesisir pantai, selamat. Apa dia yang minta mohon kepada Allah?
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta inni subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Sudah sadar minta ampun kepada Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, tadi belum ada perintah. Kalau para nabi cepat sinyal, kalau kita kan nggak ada sinyal apa-apa ya. Kubut aja pun yang galak. Ketika itu baru holu. Lagi ketika tsunami kan holu. Harta habis, anak hilang dan sebagainya. Itu para nabi terus diingatkan oleh Allah Subhanahu. Minta ampun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bapak Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah, ini hari yang kedua 2 Zulhijjah. Allah ampuni, Allah terima taubat ya, dari Nabi Yunus alaihissalam, mengabulkan doanya. 3 Zulhijjah Allah mengabulkan doa Zakaria alaihissalam ya. Pak Nabi Zakaria kan sudah lama tidak ada anak, tidak ada dzurriyyat ya. Belum diberi, sudah umur 80-90 tahun, sudah menyadari oh tak mungkin lagi ada anak. Istrinya juga mandul ya, tidak ada anak. Kayak Nabi Zakaria berdoa kepada Allah ya, supaya dia tidak sendirian, dia ada pengganti, ada dzurriyyat. Maka Allah mengabulkan doa Zakaria di hari ketiga Zulhijjah. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Maryam ayat ke-7. Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak yang namanya Yahya. Diberi anak, walaupun sudah lanjut, sudah 90 tahun, istrinya juga enggak mungkin lagi ada anak. Tapi karunia Allah memberikan itu. Tapi selama ini kan Zakaria menjaga Maryam ya, ibunda Nabi Isa alaihissalam, di masjid, di mihrab ya, dijaga, belum ada anak. Akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria. Allah memberikan anak Yahya. Yahya, khudil kitaba bi quwwah dan sebagainya. Ini hari yang ketiga Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria di hari ketiga Zulhijjah. 4 Zulhijjah Nabi Isa lahir dari Maryam, ibunda Maryam ya. Jadi ketika ya bunda Maryam ini, ibunda Nabi Musa, hamil, kan dicemooh oleh masyarakat. Oh, Maryam hamil, suaminya nggak ada ya. Akhirnya kan harus pindah ya. Harus pindah ke tempat lain. Dari kampungnya dia pindah ke tempat lain karena dicemooh, disindir dan sebagainya. Jadi begitulah sebuah pengorbanan juga. Pada hari keempat Zulhijjah, Isa Ruhullah itu lahir ke dunia ini. Sehingga ya Maryam untuk membantah alasan, argumen, tuduhan, tanya saja sama bayi ini, siapa dia? Karena kuasa Allah juga, bayi itu bisa berkata, berucap, bisa menjawab, saya ini hamba Allah dan Rasul Ruhullah ya, dalam ayat, supaya untuk membela tuduhan-tuduhan kepada Maryam bahwa dia melakukan mesum. Allah memberikan kudrah lain dengan kekuasaannya Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hari kelima
Hari kelima Zulhijjah Nabi Musa dilahirkan. Nah, ini Nabi Musa alaihissalam pada masa Fir'aun laknatillah. Ketika masa Fir'aun juga sama aturannya dengan masa Namrud, masa Ibrahim alaihissalam. Tak boleh lahiran anak laki-laki. Kalau anak laki-laki itu disembelih. Fir'aun juga membuat peraturan ketat. Yang anak laki-laki lahir harus disembelih, dibunuh. Kalau anak perempuan terus bisa hidup. Di dalam Al-Quran surat Al-Qasas, yudhabbihu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum. Jadi kalau anak laki-laki disembelih. Nah, begitu peraturan raja yang zalim. Gak boleh ada yang lain, takut dia nanti ya dilawannya, melawan raja yang zalim. Jadi bagaimana cara ini? Maka Musa ini, bayi Musa ini diperintahkan oleh Allah supaya dihanyutkan, dimasukkan dalam peti, dihanyutkan dalam sungai Nil, dalam peti supaya menyelamatkan. Walaupun berat seorang ibu, Bunda Musa ini melepaskan anaknya, berat kan seorang ibu. Tapi begitulah untuk menyelamatkan, karena sudah ada ilham, mimpi, petunjuk, hidayah Allah. Nanti walaupun di sana dalam sungai Nil, tapi Allah sudah mendesainnya, sudah membuat aturan tersendiri supaya bayi Musa ini selamat. Nah, maka di dalam Al-Quran maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun ketika dihanyutkan dalam peti. Ada istana sedang mandi ya. Anak-anak di istana sedang mandi, dilihat ada peti, diambil, dibawa pulang ke istana. Ya, awalnya Fir'aun marah sekali karena ini laki-laki. Tapi begitulah ucapan rayuan dari istri Fir'aun, Asiyah. Wa qalat imra'atu Fir'aun qurratu 'ainin li walak. Maka istri Fir'aun itu mengatakan kepada Fir'aun, mungkin anak ini jadi hiburan, jadi pelipur lara, jadi mata hati, qurrata aini bagi kita dan juga bagimu, kata istrinya kepada Fir'aun, mungkin juga kepadamu akan jadi anak yang baik nanti, menjaga kita. Akhirnya nggak jadi dibunuh. Begitulah siasat Allah ya, mendesain, mengatur strategi ini sehingga Musa itu bisa hidup di istana ya. Tapi ada persoalan lain, karena ini bayi perlu ASI. Dicarilah oleh istana ini perempuan yang bisa menyusui, buatlah pengumuman. Tapi bayi Musa ini nggak mau. Kepada setiap orang yang datang kepada, nggak mau minum asinya. Subhanallah. Maka kata saudaranya, anak saudara dari bayi Musa ini, ada seseorang, ada ahlul bait yang nanti mungkin dia baik, bisa menyusui anak ini. Luar biasa ini, seperti sebuah sinetron dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita jelaskan yang lalu, bagaimana cerita Nabi Yusuf dimasukkan dalam sumur, kemudian diambil oleh pedagang, dijual ke raja di Mesir waktu itu ya, diselamat jadi seorang rasul dan sebagainya. Begitu juga bayi Musa ini diselamatkan oleh Allah. Akhirnya dikatakan, la taqtuluhu, jangan kamu bunuh dia, kata Asiyah istrinya. Asa ayyafana aw yattakhizahu waladan wa hum la yasmun. Jangan bunuh, mungkin dia bermanfaat kepada kita nanti. Ketika kelak dia besar akan melindungi kita, mungkin kita angkat
jadi anak nanti, kata istri Fir'aun. Subhanallah, bagus sekali ceritanya. Tapi mereka nggak tahu bahwa itulah bayi yang akan nanti melawan Fir'aun. Jadi begitulah siasat Allah. Semua tertutupi hati manusia untuk tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Faradatnahu ila ummihi kay taqarra ainuha wala tahzan. Kemudian dikembalikanlah bayi ini kepada ibunya sendiri, disusui. Subhanallah. Tadi ibu Musa sangat gusar, apa ini dibunuh, masih ada hidup atau tidak, malah sangat dicintai anaknya itu. Tapi alhamdulillah Allah kembalikan kepada ibundanya untuk disusui. Subhanallah. Kay taqarra ainuha, supaya dia senang, ibunya senang. Wala tahzan, tidak gundah, senang kembali kepadanya. Wali ta'lama anna wa'dallahi haqqun walakinna aksarahum la ya'lamun. So mereka mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar. Nah, ini kita pegang. Janji Allah itu benar. Innallah yakhlifu wa, tidak akan menyalahi janji. Janji yang Allah berikan lewat karina dalil nas kepada kita, nilai-nilai ibadah yang kita lakukan. Kalau yang baik nanti tempatnya di surga, kalau yang tidak baik tempatnya di neraka. Itu janji Allah, itu tidak akan meleset. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Walakin aksarahum la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia ini tidak mengetahui. Jahil saja. Itu benar. Tidak sungguh-sungguh melakukannya itu. Kalau kita di masjid salat berjamaah 27 derajat digandakan pahalanya. Biasa itu. Yang penting saya salat sendirian kan bisa juga. Iya, tapi nilainya kalau salat sendirian itu kan 1 nilai. Kalau 5 waktu ya 5 nilainya. Tapi kalau kita salat berjamaah 27 nilai. Itu belum salat subuh ya. Ini salat subuh lebih tinggi lagi derajat yang ditawarkan oleh Allah kepada hambanya ini. Subhanallah. Ini Nabi Musa hari kelima Zulhijjah. Jadi ada peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang Allah berikan sebagai iktibar kepada kita sekalian. Kemudian hari yang ke-6 Zulhijjah, di mana Allah membuka pintu kebaikan. Semua pintu kebaikan bagi para nabi Allah dan rasulnya. Ya, semua itu hari yang ke-6 ya, ke-6 Zulhijjah. Buka semua pintu kebaikan para nabi dan rasul. Apa yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul sesuatu yang lebih ya, kita nggak bisa memahami juga apa yang Allah berikan ini pada rasul, para nabinya. Kemudian hari yang ke-7 Zulhijjah, hari di mana ditutupnya pintu neraka jahanam. Hari ke-7 Zulhijjah ditutup pintu neraka jahanam, tempat yang sangat menyengsarakan. Neraka ya, kalau di dunia ini penjara berat juga. Kalau penjara paling semangat penjara, walaupun ibu kan susah sih, tinggal keluarga, sebagian teman dan sebagainya. Kalau bisa kita jaga anak, jangan masuk penjara ya. Jangan terkontaminasi, terlibat hal-hal yang salah, narkoba ya, pencurian, lain-lain lah dan sebagainya. Berat. Walaupun bagus tempat dikasih ya, tapi kan nggak nyaman kita dalam penjara itu ya. Jadi begitulah nanti di akhirat kalau masuk dalam neraka ya, neraka jahim, berat. Ibu sidang jamaah sekalian. Kemudian
Hari ke-8 Zulhijjah itu tarwiyah, hari tarwiyah. Hari mimpi kita jelaskan yang lalu, mimpinya Nabi Ibrahim. Malam pertama dia nggak yakin, mungkin was-was syaitan. Malam kedua juga sama, disuruh menyembelih anaknya. Hari ketiga baru hari Arafah, yakin dia ini Allah yang menyuruh, hakul yakin, sehingga dia melakukan tugas risalah ya untuk menyembelih, mengorbankan anaknya. Karena kesabaran dan keikhlasan, akhirnya Allah mengganti dengan seekor kibas yang datang dalam syurga. Kita disuruh ya sapi, kalau ada uang ya seekor kambing ya. Kalau ada kemudahan, itulah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian 10 Zulhijjah baru hari kurban, hari nahar. 11 tasyrik, 12 dan 13 hari tasyrik. Diberi kesempatan, siapa yang tidak kesempatan hari ke-10 bisa hari ke-11. Oh, tidak bisa juga hari ke-11, bisa hari ke-12. Oh, tidak bisa juga hari ke-12, masih ada satu hari lagi, hari ke-13. Jadi begitulah Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada nilai-nilai. Maka kita disuruh sejak hari pertama Zulhijjah, kita mungkin sudah puasa ya, puasa sunat, atau kita memperbanyak ibadah, atau kita membaca Al-Quran, atau kita terus hari kedua sedekah ya, semampu kita ya, bersedekah untuk anak yatim, fakir miskin, atau kita berinfak. Yang penting amal saleh, amal-amal yang baik sangat dianjurkan dalam 10 hari ini sampai kepada hari nahar, hari kurban. Itulah rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamil amal salih fihinna ahabbu ila Allah min hazihil ayyamil ashr." Rawahu Tirmizi. Rasulullah bersabda, tidak ada hari dengan amal saleh di dalamnya sangat Allah sukai, ahabbu ilallah, Allah sangat senang orang-orang yang beramal saleh. Hari 1 sampai hari ke-10 kurbannya, hari kurban, itulah hari-hari yang ke-10 min hazil ayyamil asyar. 10 hari, 1, 2 sampai 10 kita perbanyak amal-amal saleh ya, pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita hindari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari juga mengatakan, wastadalla bihi ala fadli siyami ashdil hijjah la tadraj saum fil amal. Jadi juga bukti ada kelebihan, ada puasa di 10 hari ini ya, puasa sunat. Kalau kita tidak ada uzur, tapi kalau ada uzur paling kurang diambil hari tarwiyah, hari Arafah. Karena hari Arafah itu kan Allah mengampuni 2 tahun dosa kan, 2 tahun dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hari Arafah. Yang tidak melakukan wukuf ibadah haji, rukun Islam yang kelima, kita dianjurkan sangat supaya puasa sunnah Arafah. Ketika orang di sana sedang wukuf, kita dianjurkan 2 tahun Allah ampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tapi kalau puasa sunat Asyura hanya setahun mustaqbilah, ke depan saja, tidak ada yang ke belakang. Tapi Arafah ini luar biasa, Allah berikan nilai kepada kita sekalian. Tapi kalau memang kita sehat, tidak ada uzur dan sebagainya, tidak ada uzur syar'i, tidak sakit, tidak bepergian, musafir, kita ambil dari awal, hari pertama, kedua sampai 9.
Zulhijjah, hari Arafah. Pak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan adalah wadkurullah fi ayyamin ma'dudah. Di kurban itu pun rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan berbagai rahmat. Kadang-kadang pas-pasan, kadang ada yang lebih, tapi kita sisihkan sedikit, ya. Jangan takut kurang 3 juta satu ekor kambing, 2,5 juta. Jangan takut 16-17 juta seekor sapi. Karena yang memberikan hadiah rezeki itu, anugerah itu Allah. Kalaupun Allah tidak memberikan pula pingkui, murah malam, tak cari, tidak ada. Kalaupun ada, tidak berkah. Jadi orang-orang yang sudah haji itu salah satu tanda mabrur. Setiap tahun dia pulang haji berkurban. Salah satu tanda mabrur. Dia bersedekah, bersedekah di jalan Allah, membantu orang-orang miskin, anak yatim dan sebagainya. Dilepaskan 1 juta kita keluarkan, Allah gandakan mungkin 700 juta di balik itu. Walaupun tidak nominal, Allah berikan kepada kita dalam jumlah uang sebanyak 7 juta misalnya kita keluarkan, tapi nanti Allah gantikan dalam bentuk yang lain, non materi. Sehat, sehat jasmani, sehat rohani, anak berkah, tidak terpengaruh dengan macam-macam. Apalagi hari-hari ini, kemarin kita baca viral di medsos, ada baca Quran diiringi dengan musik. Alhamdulillah, dia baca Quran tapi diiringi dengan musik seperti lagu kasidah. Subhanallah. Begitulah akhir zaman. Ya, pelecehan, pendangkalan akidah, ya, melemahkan, ya, nilai-nilai syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jaga diri kita dan sebagainya. Yang mudah-mudahan kita tetap di dalam bingkai menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah kurban, ya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak mempersulit. Yassiru wa la tu'assiru. Semampu kita, ya. Tapi kambing, ya, jangan ayam. Tik kurban ayam kahjit, anai mali hukum. Tapi kambing, batasnya kambing. Itu sunnah Rasulullah. Ya, sapi. Kalau di Arab sana unta, ya, unta dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersedekah, Allah juga akan memadamkan api neraka kepada kita. Dengan banyak kita bersedekah, juga Allah akan memberikan obat kepada sakit, kalau ada yang sedang sakit, atau memang memproteksi diri kita dari sakit, ya, supaya tidak datang kepada kita sakit. Mudah-mudahan akan seperti itu. Jadi hassinu amwalakum bizzakah wadau marzakum bisadaqah. Bersihkan hartamu itu yang Allah berikan dengan mengeluarkan zakat, dan obati sakitmu dengan terus bersedekah. Insya Allah jadi obat dengan sedekah itu. Dan dahsyat nilai sedekah ini sampai memadamkan api neraka, ya. Dan terus bisa kita terhindar dari segala ujian dan musibah yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekira demikian untuk malam ini. Mudah-mudahan mari kita motivasi diri kita semangat berkurban, ya, menyembelih hewan ternak, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari, tapi kita ikhlas yang kita lakukan, kita persembahkan. La yanallahu wa la dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Allah tidak mengharapkan darah dan daging,
Bukan itu. Tapi Allah mengharapkan takwa. Nilai takwanya daripada kita sekalian. Demikian Bapak Ibu sidang teman sekalian, terima kasih. Mohon maaf. Allah waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى